Apa kabar hari ini? Lupa. Saya lagi ya. Apa kabar hari ini? Ulang sekali lagi. Apa kabar hari ini? Yang saya hormati kepala sekolah, Pak Dewan Guru, jadi kita bicara. Kemudian yang saya hormati Ketua LPPAI, Bapak Yor, dan anak-anak kami sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya kami mohon izin pada kesempatan ini kami dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebut singkat dari UPTD PPA di Dinas P2 KP P3. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pernah dengar kan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak? Belum ya? Ya. Sebelumnya saya juga bisa terima kasih kepada Pak Yon yang telah memanggil kami untuk mendampingi beliau untuk memperkenalkan apa itu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Atahan, dalam hal ini Bapak Bupati, yang bertugas memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus lainnya, dan masalah-masalah lainnya. Jadi keberadaan UPTD PPA itu memberi perlindungan kepada perempuan dan anak. Kenapa hanya perempuan dan anak yang perlu dilindungi? Ada yang tahu? Ada lagi yang lain? Maksud apa yang dikatakan apa namanya? Putra. Ya. Putra. Anugerah. Ya. Benar. Jadi sebenarnya kenapa perempuan dan anak yang harus dilindungi? Karena perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang selalu mengalami kekerasan dan yang selalu dilanggar hak asasinya. Makanya pemerintah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dengan membentuk UPTD PPA di setiap kabupaten kota. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Atahan sendiri UPTD PPA dibentuk di bulan Januari kemarin. Alhamdulillah saya ditugaskan sebagai kepala UPTD PPA. Sedangkan personil kami di UPTD PPA baru 2 orang, hanya hasil kepala dan para tata usaha. Jadi kami masih berdua orang, yaitu berdua orang yang kita semangat memberikan pelayanan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Atahan yang mengalami kekerasan, baik diskriminasi maupun kekerasan lainnya. Jadi fungsi dari UPTD sendiri yang pertama itu menerima laporan kekerasan. Jadi fungsi kami itu menerima laporan dari masyarakat, baik melalui via telepon atau datang langsung atau melalui surat. Jadi fungsi dari UPTD itu menerima laporan pengaduan. Yang kedua, kita melakukan penjangkauan. Jadi nanti kalau kami menerima laporan dari masyarakat, menerima pengaduan, kami akan melakukan penjangkauan ke rumah korban. Kemudian yang ketiga, kita akan lakukan pengelolaan kasus, apakah jenis kasus yang ringan, berat. Kalau kasus yang memang bisa kita damaikan, kita memfasilitasi mediasi. Namun kalau ada kasus yang harus kita tidak lanjuti, kita juga akan melakukan pendampingan ke Polres
Ya pastinya kalau kasus kekerasan seksual itu kasus yang sangat luar biasa dan itu tidak bisa dilakukan perdamaian. Tetap kita harus proses ke yang kepolisian. Kemudian kita juga melakukan pendampingan. Kalau ada korban-korban yang melaporkan, kita melakukan pendampingan pelaporan, pendampingan tenaga advokat, tenaga psikolog maupun psikolog. Kemudian kita juga akan menyediakan rumah aman. Tapi namun kali kita belum, tapi kita tetap berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu dinas sosial. Jadi itulah fungsi dari PPD Perlindungan Perempuan dan Anak. Makanya dibentuk untuk memberikan penjelasan tersebut. Jadi nanti kalau izin Bapak Ibu dan anak sekalian, kalau mendengar, melihat atau mengalami kekerasan, bolehlah hubungi kami di Sapa 129. Sapa itu Sahabat Perempuan dan Anak di 129 itu bebas pulsa 24 jam. Jadi 129. Tadi setelah kepayol tentang kekerasan, apa saja yang termasuk kekerasan? Ya. Ya. Itu termasuk kekerasan apa? Ya, terus ada kekerasan fisik. Fisik sering mengkritik, meremehkan atau mengusirkan. Masuk mengejek, ya. Itu juga termasuk dalam bullying, kan? Kemudian kekerasan seksual. Seksual apa ya? Memegang kelamin, menghidangkan darah, sama mencabut. Benar. Aduh. Kalau terjadi seperti itu, kalau terjadi di sekolah, anak-anak bisa ngadu kemana? Guru, dekat. Tapi kalau takut untuk melapor ke guru, bolehlah di nomor 129. Kita nanti akan melakukan ke gurunya. Bisa berarti kita akan aparat korban pelaku enggak. Jadi jangan takut. Jadi kalau terjadi kekerasan, apalagi kekerasan seksual ya, kekerasan seksual yang terjadi di rumah, banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah itu tidak dilapor karena itu takut. Seperti kejadian ayah kandung menggauli anak kandung karena diancam. Mulanya diancam, dia tidak tahu harus melapor kemana. Jadi nanti ya mungkin tidak terjadi ya kan. Kalau pun terjadi, segera lapor di 129. Itu 24 jam bebas pulsa agar tidak lagi terjadi kasus-kasus berikutnya. Banyak kasus-kasus kekerasan khususnya seksual itu mereka nggak tahu melapor kemana dan yang pastinya itu pasti diancam. Itu pengancaman. Jadi kan rata-rata kita juga sudah memegang Android, sudah punya HP, boleh langsung telepon 129. Kita juga membuka prosedur untuk kantor PPD DPA di nomor, coba boleh catat ya, 083 151 129. Nah kalau nomor ini langsung ke kami atau ke saya langsung nanti. Tapi nanti kalau jam 129 itu nanti operatornya juga memberikan kepada saya pertemuan dan perlindungan anak, namun nanti ini ke kita juga. Jadi anak-anak sekalian sebagai pelapor dan pelapor, bukan sebagai pelakor. Apalagi perempuan ya, jangan jadi pelakor, tapi jadi pelapor dan pelapor. Jadi kalau menemukan kasus kekerasan, laporlah 129.
Tapi kalau ke sekolah, ke guru BK dulu. Laporlah ke guru BK. Kalau takut ke guru BK, boleh langsung ke kami. Karena kita tugas dari PPAD memberi perlindungan khususnya perempuan dan anak. Mungkin itu ya sekedar perkenalan bahwasanya kita juga berpendapat sudah ada PPDD tentang perempuan dan anak. Sampai di sini kira-kira anak ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada? Kira-kira tahu kantornya di mana? Gak ada bertanya kan? Gak ada tanya kan? Saya pikir sudah tahu gak ada bertanya. Kantor UPTD PPA masih tergabung di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Mahoni nomor 1 di Bogor. Sebelah kantor Pramuka. Kenal? Oh itu bukan. Jadi kantornya di Jalan Mahoni nomor 1 utara sebelah kantor Pramuka di Bogor. Oke, itu saja. Namun sebelum saya akhiri, saya punya pantun, nanti dijawab cakep ya. Ada juga main petasan. Petasan dibeli di kisaran. Yang terjadi kekerasan. Kena lapor ke siapa 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.